Hai guys, welcome back to the Filomet bersama Etun dan Alvar. Hari ini kita kedatangan tamu spesial banget, namanya Satya Hangga Yuda. Hangga adalah member of the organization formulation team dan LNG and LPG specialist at SKK Migas. Hangga juga adalah sekjen Mata Garuda, yaitu Ikatan Alumni Penerima Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan yang biasa disebut LPDP. Hangga juga involved di berbagai organisasi, termasuk presiden dari Alumni Club Michigan State University, co-founder dari Indonesia Energy and Environmental Institute, dan chairman of Energy and Mineral Resources Division di Rumah Milenial. Hangga mendapatkan Global Affairs MSc in Environmental and Energy Policy dari New York University dan Bachelor of Arts in Economics Honors dari Michigan State University. Hai Hangga, welcome to the podcast. Hello, welcome. Thank you for having me today. Iya, thank you so much ya. Hari ini kita mungkin fokusnya bakal lebih ke LPDP. Iya. Berhubung kita udah endless kayak viewer kita itu banyak viewer kita itu tertarik untuk mempersu master ke depannya. Iya. Termasuk gue Termasuk juga kita nih. juga nih Iya. berdua nih. Iya. Gue juga punya rencana banyak nih mau S2 karena kan belum, mungkin kalian udah gitu ya. Iya. Kalau gue belum. Iya. Nanti mungkin sharing-sharing lah dari Hangga. Iya. Gimana LPDP, terus juga Mata Garuda. Dan pengalaman lu sendiri kan lu sudah lulusan S2, Iya. kembali ke Indonesia, apalagi di SKK Migas gitu Iya. kan. Lembaga pemerintah. Iya. Gimana caranya dan pengalaman giving back Iya. to Indonesia. Tapi mungkin sebelum kita mulai, mungkin dari Hangga sendiri mungkin ada opening statement atau just anything. Yeah, boleh. So first and foremost, thank you so much for having me today on today's podcast. Mungkin kepada teman-teman yang belum kenal saya, nama saya Satya Hangga Yuda Widya Putra. Nama saya sangat panjang ya, saya ada 3 nama depan dan 2 nama belakang. Tapi teman-teman sekalian bisa manggil saya Hangga. Saya sekarang bekerja di SKK Migas, ya, di Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, yaitu badan pemerintah yang mengelola, mengevaluasi, dan juga memonitor setiap kegiatan hulu migas di Indonesia. Baik itu dari perusahaan nasional, BUMN seperti Pertamina, ataupun perusahaan asing seperti Eni, Chevron, Shell, ExxonMobil, dan lain-lain. Saya di bagian Departemen Monetisasi LNG dan LPG, yaitu di bawahnya divisi monetisasi minyak dan gas bumi. Nah, di luar dari SKK Migas, saya tentunya aktif di beberapa organisasi, termasuk di Mata Garuda, yaitu asosiasi yang menaungi seluruh penerima beasiswa LPDP dari Sabang sampai Merauke. Jadi kita udah ada sekitar lebih dari 25.000 anggota gitu yang tersebar di seluruh dunia, karena kan itu terdiri dari alumni dan juga awardee ongoing. Nah, di luar dari itu, saya juga menjadi co-founder dari Indonesian Energy and Environmental Institute, I2I, presiden dari Ikatan Alumni Michigan State University yang ada di Indonesia, dan juga ketua bidang energi dan sumber daya mineral dari Rumah Millennials. Gitu. Jadi memang di luar dari pekerjaan tetap gue di SKK Migas, gue aktif di beberapa organisasi, dan itu memang bagian dari bagaimana gue bisa berkontribusi dan mengabdi kepada negara. Jadi mungkin sedikit ya tentang latar belakang gue ini kepada para audiens kan. Jadi gue lahir di Jakarta, Indonesia. Tapi gue dibesarkan di 5 negara. Wow. Jadi gue pernah tinggal di Amerika Serikat, di Inggris, di Cina, Vietnam, dan juga di Indonesia. Karena dulu bapak gue tuh kerja di perusahaan multinasional namanya BP, British Petroleum. Gitu lah. Dikarenakan bapak gue diposting di beberapa negara, ya otomatis kan gue sebagai anak ya ngikut orang tua aja gitu. Jadi waktu bokap di posting di Amerika Serikat, di Inggris, China, Vietnam, ya kita sekeluarga ikut gitu ke apa. Dan tentunya kan semua biaya kan ditanggung oleh perusahaan. Nah, karena semua ditanggung oleh perusahaan, ya why not kita juga ikut keliling dunia gitu. Jadi semenjak gue lahir, bahkan semenjak gue masih umur 2 minggu, itu tahun 94, gue udah tinggal di Inggris. Wow. Gitu. Jadi setiap kali gue tinggal di luar negeri, gue selalu di sekolah internasional gitu. Jadi memang gue dari kecil tuh selalu dibudayakan budaya barat ya. Jadi kalau misalnya di sekolah kan tentunya kalau di sekolah-sekolah internasional tuh mereka membudayakan budaya barat. Tetapi tentunya kalau di rumah kita membudayakan budaya timur gitu, budaya Indonesia. Nah, jadi sebenarnya semenjak gue balik lagi ke Indonesia, dikarenakan gue udah tinggal di luar negeri kan lebih dari 13 tahun kan. Jadi pada waktu gue selesai menempuh pendidikan S1 dan juga S2 di Michigan State University untuk S1 dan juga di New York University untuk S2, gue memang dari dulu udah berencana untuk kembali balik lagi ke Indonesia. Kan ada banyak orang yang mungkin mereka sudah lama di Indonesia kan, lahir dibesarkan di Indonesia, terus mereka ingin
punya pengalaman tinggal di luar negeri atau ingin punya pengalaman ngambil S2 ataupun S3 di luar negeri gitu. Jadi mereka ingin ke luar negeri lah. Kalau gue kan udah dapat banyak pengalaman di luar negeri. Nah, Jadi sebelum itu, how did it shape you gitu? Pengalaman di luar negeri dari kecil. Karena kan orang banyak bilang bahwa pengalaman kecil itu membentuk karakter, membentuk individu. Iya. Dan pengalaman lu di berbagai negara ini kira-kira apa yang lu dapat gitu? Iya. Jadi dengan gue pindah-pindah ke beberapa negara, kan gue kan sering selalu sekolah di sekolah internasional. Nah tentunya kan di sekolah internasional kan kita kan ketemu dengan orang-orang dari berbagai macam suku, ras, agama, etnis, dan juga mereka tentunya membudayakan budaya yang berbeda-beda dan juga memiliki pandangan perspektif yang berbeda-beda, beda dari kita gitu. Jadi gue itu diajarin untuk bisa selalu accepting of differences. Itu yang pertama. Sama kedua, gue bisa beradaptasi dengan cepat karena dikarenakan gue udah pindah ke beberapa negara, kan tentunya setiap kali gue pindah negara kan gue harus bikin buat teman baru, habis itu di lingkungan baru, suasana baru. Jadi gue sekarang bisa lebih cepat beradaptasi gitu. Apalagi kan kita kan sekarang tinggal di era revolusi industri 4.0, terus juga semuanya serba digital, terus globalisasi ya tentunya kan kita harus bisa cepat beradaptasi. Makanya yang membedakan orang yang bisa maju cepat, yang bisa menjadi orang sukses sama yang mungkin agak pelan ya, itu bagaimana mereka bisa beradaptasi dengan cepat. Karena kan sekarang the world is changing, technology is evolving, we have to be able to adapt and adjust to different situations. Jadi one of the key points the key lessons that I learned ya, bukan cuman mengenai kayak gue dapat memperluas wawasan gue dan juga jaringan gue, tetapi yang paling penting itu gue bisa cepat beradaptasi gitu dan tentunya ya otomatis kan gue juga dapat memperluas wawasan gue karena gue ketemu sama banyak sekali orang dari berbagai macam negara di seluruh dunia gitu. Jadi tentunya walaupun gue of course sebagai warga negara Indonesia ya gue bangga lah sebagai orang Indonesia kan gue balik lagi ke sini, tetapi at the same time gue think-nya udah international gitu karena apapun juga kita tidak bisa hanya berpikir on the local context gitu. I think global mindset ini penting banget ya, especially kayak kita sekarang compete bukan cuma di Indonesia aja, tapi kita masuk ke kompetisi global. Mungkin kita bisa fokus kayak lebih ke your education. Mungkin especially kayak di as I know kayak Michigan State University itu kan mungkin di Midwest, mungkin even di Amerika, tapi itu di lebih rural area. And then you take your S2 itu di New York University, maybe like people ngomong itu kayak the greatest city in the world. Mungkin mungkin kamu bisa sharing kayak perbedaannya gimana sih waktu kamu pindah dari Michigan State University terus kamu mulai masuk ke New York University ini? Ya beda sih karena kalau Michigan State University kan memang terletak di East Lansing, Michigan. East Lansing, Michigan kan memang ya ibu kota Michigan itu Lansing gitu, tetapi Michigan State University ada di East Lansing, which is very close to Lansing gitu. Jadi sebenarnya we're very close to the capital city lah. Cuman memang kalau di East Lansing bahkan di Lansing itu beda dengan Detroit gitu. Kalau Detroit kan benar-benar the urban area, this is the big city gitu. Tetapi capital Michigan itu bukan Detroit, capitalnya itu di Lansing dan MSU itu cuman beberapa menit lah dari Lansing, Michigan. Tetapi East Lansing ya itu sebenarnya mayoritas dari orang yang memang tinggal di area East Lansing itu rata-rata university students, professors, college town gitu ya. Yeah, it's a college town and there are more than 50,000 people gitu, dan itu termasuk mahasiswa S1, S2, S3 dan juga para dosen gitu, bahkan lebih dari 50,000 orang gitu. Jadi di sana itu benar-benar it's one big bubble gitu in East Lansing gitu. So it's a college town, beda dengan New York. Kalau New York kan it's one of the biggest cities in the world. It's very urban, and then you meet people from so many different backgrounds, and then with different levels of education. Melting pot gitu ya. Iya betul, it's a melting pot of people coming from all over the world gitu. Jadi bedanya itu kalau waktu di Michigan State University orang-orang di sekitar gue tuh rata-rata seumuran gue, bahkan average age-nya juga palingnya di bawah 30 tahun gitu. Sedangkan kalau di New York City ya, apalagi di kalau kita berbicara mengenai Manhattan kan itu kan ya kita berbicara mengenai orang yang berasal dari berbagai macam negara, latar belakang, suku, ras, etnis, jadi jauh lebih internasional dibandingkan Michigan State University. Nah, kenapa waktu S1 gue milihnya Michigan State University? Yang pertama, gue kan ngambil jurusan Bachelor of Arts in Economics. Michigan State University itu kalau kita berbicara mengenai social science itu one of the best universities in the US gitu. Memang semenjak gue SMA gue tuh udah maunya kuliah di Amerika Serikat gitu. Jadi waktu gue SMP gue keterima nih di Jakarta International School, di JIS sama di British International School, di BIS dua-duanya.
Cuman kalau sistem pendidikan di BIS kan lebih fokusnya ke Inggris kan, UK, ke UK UK. based, Nah, sedangkan kalau JIS itu bisa di mana aja gitu, baik itu mau di Amerika Serikat, di Eropa, di Inggris, Australia, di mana aja lah. Dikarenakan gue maunya ke Amerika Serikat, makanya gue milihnya ke JIS. Terus semenjak gue SMP. Lah pada waktu gue SMA kan gue bisa ngambil nih, gue bisa ngambil full diploma, IB diploma, itu rata-rata yang mau ke UK, ke Inggris itu rata-rata semuanya pasti ngambilnya full diploma gitu. Sedangkan karena gue tahu gue mau ke Amerika, gue ngambilnya dua-duanya. Jadi gue ngambil IB dan juga AP. Jadi kalau IB itu International Baccalaureate, sistem pendidikan yang ada di Inggris, sedangkan AP Advanced Placement itu sistem pendidikan yang ada di Amerika Serikat lah. Makanya semenjak gue lulus, gue maunya S1 itu di college town. So then I can feel what it's like to go to a public school. Karena kalau di Amerika kan rata-rata kan perguruan tingginya kan mereka benar-benar kayak they're very into sports. Gitu. Football teams, basketball teams, baseball teams. I wanted to get that experience. Gitu. That's why I decided to go to Michigan State University. Ditambah memang kalau kita lihat ya dari para alumni Indonesia yang lulus dari Michigan State University itu mereka banyak yang jadi direktur jenderal di kementerian. Bahkan mantan gubernur Bank Indonesia Pak Burhanuddin Abdullah itu lulusan dari Michigan State University. Lah ditambah memang orang tua gue tuh udah kenal sama beberapa orang sekolah di sana juga. Jadi gitu, ibaratnya ya mereka bisa bantu take care of me gitu. Nah ditambah kalau kita berbicara mengenai agama ya, it's a very Muslim concentrated state gitu. That's why I wanted to go there. Nah setelah itu untuk S2, gue apply ke beberapa sekolah. Gue keterima di New York University dan juga Boston University. Makanya gue tuh maunya kalau S2, I want to live in a big city. Gitu. New York or Boston ya berarti. Iya, New York or Boston. Tapi it was a tough choice karena kan gue juga sempat kuliah di Harvard kan. Maksudnya ngambil beberapa mata pelajaran di Harvard University, which is in Cambridge, Massachusetts, which is close to Boston. Dan gue sangat enjoy sih tinggal di Boston. I'm already familiar with the area. I have a lot of friends there. Jadi it was a hard choice between Boston as well as NYU. Cuman gue milihnya NYU kenapa? Karena kan gue ingin fokus ke public policy kan. Gue kan Master of Science in Energy and Environmental Policy. If you talk about public policy, New York is the place to be. Karena United Nations di situ. Terus ada banyak sekali so many different people coming from all over the world. World leaders come to the UN and they have meetings, high level meetings. Jadi gue merasa bahwa kalau misalnya gue bisa lulus nih dari NYU with good grades, good marks, good experiences, itu kayaknya jauh lebih nonjol daripada kalau gue lulusan dari Boston University. Apalagi kalau gue mau fokusnya lebih ke public policy ya. Dan ditambah waktu di BU, gue keterima di Master of Arts Degree Program in Economics gitu. Tetapi sedangkan kalau di NYU gue keterima di Energy and Environmental Policy gitu. Lebih spesifik gitu ya. Lebih spesifik ke Energy and the Environment gitu. Walaupun memang kalau program yang di Boston University itu kan ya tentunya kan nanti pasti gue bakal fokusnya ke energi kan. Cuman gue merasa S1 gue udah ekonomi, S2 at least harus beda lah gitu supaya gue bisa lebih diverse gitu, bukan cuma fokus di ekonomi. Makanya gue decided to go to NYU for my master's degree. Tapi ya memang beda, maksudnya one is a college town, people of your age, and the other one is just a big city. Dan NYU bedanya dengan MSU itu kalau MSU kan one campus in itself. Kalau NYU itu scattered around New York. Gitu. Bahkan my campus was close to it was on Barclay Street gitu. Jadi it was on the Woolworth Building, which is just one stop away from NYU's main campus di Washington Square Park gitu. Jadi kalau kita berbicara NYU itu beda karena it's located in the urban city and then it's scattered all over New York. So you meet people from a lot of different backgrounds and then you can attend so many different events gitu. So it's a different experience and to be honest kayak pas gue S1 kan waktu itu kan gue umurnya masih 18 tahun kan, 18, 19. Gue kan lulus dalam 3 tahun tuh S1. Jadi gue lulus S1, gue udah sarjana umur 20 tahun. Nah, tapi pas gue mulai program S2, gue baru turn 21. Jadi I thought that I was already in a more mature phase to be able to live in the big city. Karena kalau kita tinggal di big city kan godaannya kan banyak kan distraction. Jadi I thought that karena gue udah master, pasti distractionnya beda sama S1. Karena ternyata teman-teman gue, karena kalau kita berbicara mengenai global affairs, public policy, one of the requirements to get into the program itu work experience. Makanya teman-teman gue tuh rata-rata umurnya udah 25, 28. Waktu itu gue masih 21, 30, 35. Bahkan mereka udah nikah, udah punya anak, berkeluarga. Karena kita fokusnya public policy. Jadi mereka tuh rata-rata yang masuk ke program itu adalah orang-orang yang memang sudah punya pengalaman kerja gitu yang lumayan ekstensif. Tetapi memang ada sebagian orang yang mereka baru lulus S1 habis itu keterima di program itu, which is I'm one of them gitu. Karena kalau mungkin teman-teman kita, listener kita juga ada yang considering untuk ngambil master ya, untuk advance their career atau mungkin just to broaden mereka punya perspektif.
Mungkin kalau dari kamu apa sih kayak the reason waktu itu kayak kamu mau ngambil master dan kenapa waktu itu kayak bisa bilang hampir langsung ya kayak after few years kamu kerja habis itu langsung kamu ngambil master di NYU. Iya. Jadi sebelum kita mau ngambil S2 ya ataupun S3, kita harus tahu dulu tujuan hidup kita tuh apa. Kedepannya mau kemana. Kalau misalnya kita mau murni ya sebagai pengusaha, banyak pengusaha yang sukses yang mereka cuma lulusan S1. Gitu. Palingan kalau mereka pursue higher education ya maksimal MBA and they're done. Gitu. Tapi kalau kita mau masuk sebagai profesional ataupun kita mau masuk di pemerintahan, itu rata-rata banyak, at least dari lingkungan gua yang mereka udah S2, bahkan udah S3. Kalau misalnya kita mau jadi rektor atau mau jadi dosen ya tentunya harus sampai S3 gitu. Kalau enggak ya kita nggak bisa bersaing dengan orang-orang di sekitar kita kan, rata-rata dosen-dosen kan minimal ya S2 kan minimal, tapi ya rata-rata mereka semua pasti udah S3 gitu. Jadi tergantung tujuan hidup kita itu apa ke depannya gitu. Nah, kalau gua kan memang gua fokusnya di pemerintahan. Gitu. Dan tentunya gue juga ada passionate, gue suka berbagi ilmu, menebar banyak sekali manfaat. Gue juga beberapa kali udah jadi dosen tamu di Universitas Unpad pernah, Pajajaran, habis itu di Institut Pertanian Bogor, di IPB. Terus gue juga sering diundang jadi pembicara di Universitas Indonesia. Jadi gue merasakan bahwa kalau gue mau masuk di dunia pemerintahan dan juga di dunia akademisi, itu penting lah untuk bisa credentials untuk mendapatkan gelar S2 ataupun S3 gitu. Lah makanya gue kemarin itu kenapa kok gue langsung ke S2 lah, kenapa kok gue nggak balik ke Indonesia bekerja beberapa tahun habis itu baru ngambil S2 lah, karena kalau misalnya gue udah balik ke Indonesia, gue kerja terus gue merasa nyaman, gue udah dapat gaji untuk kembali balik lagi ke sekolah ya, melanjutkan studi S2 ataupun S3 itu berat. Karena kita udah merasa oke, gue udah gelar S1 nih, gue udah sarjana, dan gue baik-baik aja nih, bahkan gue udah dapat promosi dan lain-lain gitu. Jadi ngapain gue take 1-2 years off just to focus on studying gitu, to get a master's degree. Makanya gue maunya yaudah setelah S1 gue langsung lanjut S2. Tetapi memang kedepannya gue juga ada rencana mau lanjut S3. Tetapi masih ada nih rencana. Masih ada. Tetapi memang kalau S3 sebaiknya menurut gue itu kita ada pengalaman kerja, at least for maybe few years gitu, supaya apa yang kita pelajari ya itu bisa diaplikasikan waktu kita ngambil S3 daripada kita purely academic gitu. Karena jadi gue tuh maunya yang oke, gue fokus di academic, tapi at the same time gue ada pengalaman kerja juga. Jadi gue nggak purely fokus on theories and concepts, karena apa yang kita pelajari pas kita kuliah kan belum tentu bisa diaplikasikan. Kan itu kan semuanya juga ada beberapa hal yang bisa diaplikasikan, ada beberapa hal yang nggak bisa gitu. Makanya untuk bisa mengetahui itu ya butuhnya pengalaman kerja juga gitu. Jadi makanya kemarin gue langsung ke S2 itu karena satu, gue ingin fokus di pemerintahan. Dan juga gue memang enjoy menjadi dosen tamu dan juga jadi pembicara gitu lah. Ditambah gue itu ingin punya gelar jurusan yang lebih fokus gitu. Karena kalau kita berbicara mengenai Amerika Serikat ya, pendidikan S1 kan, S1 di Amerika Serikat kita kan nggak diminta untuk mengerjakan skripsi. There's no thesis requirement gitu. Beda dengan S1 yang di Indonesia. Kan di Indonesia kan mereka rata-rata harus they have to do a thesis kan. Nah, sedangkan kalau untuk S2, master kita tuh harus ngambil thesis gitu. So we have to focus on a specific field gitu. And I thought that by going to my master's degree, I was able to focus, on a specific field, which is energy and environmental policy. And that's why I decided to go straight to my master's degree. Kalau S3 rencananya di bidang apa nih? Kalau S3 itu tentunya melanjutkan bidang yang gue tekuni sekarang, which is energi dan juga lingkungan hidup gitu. Karena kan memang S2 gue fokusnya di energi. Habis itu nanti S3-nya fokusnya juga di energi juga. Betul. Jadi kalau S2, gue waktu itu skripsinya mengenai liquefied natural gas. Jadi Indonesia importing US LNG pada tahun 2019 dan melihat dampaknya itu apa sih terhadap domestic producers in the country gitu. Karena kan kalau kita lihat Indonesia itu sekarang surplus gas. Jadi ada lebih banyak gas daripada permintaan gitu. Nah, sampai saat ini Indonesia itu belum pernah mengimpor LNG. Gitu. Karena kan kita memang net exporter kan, dan semua kebutuhan domestik itu bisa dipenuhi oleh LNG yang ada di kilang Tangguh, di kilang Bontang, sekarang ada Masela juga, dan juga ada beberapa WK lainnya yang bakal on stream. Jadi kalau kita lihat ke depannya RRR migas ya itu ke depannya ya pasti positif gitu. Tapi kalau gue lihat ya kemarin kan Pertamina kan waktu itu ingin menandatangani kontrak tuh, ya akan menandatangani kontrak dengan Cheniere Energy, perusahaan di Amerika Serikat untuk mengimpor LNG
dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2039. Jadi selama 20 tahun. Jadi kontrak itu, kan gue kan ngerjain skripsi gue 2017, itu sudah ditandatangani selama 20 tahun. Tetapi mulainya baru 2019. Jadi 2 tahun kemudian. Lah, makanya skripsi gue itu menganalisa impact-nya apa apabila kita tuh mengimpor LNG for the first time gitu. Lah, dan memang itu menjadi skripsi gue karena itu kan sesuatu yang belum dipelajari kan, belum dianalisa. Jadi we have to think of something new that has not been done before. And use that as my focus gitu. Makanya waktu gua ngerjain skripsi gua, at the same time gua juga kerja di Pertamina gitu, karena kan memang skripsi gua related to Pertamina. Jadi at the same time gua bisa interview beberapa orang di sana, gua bisa mendapatkan data-data dari Pertamina, dan gua juga tentunya jauh lebih efektif kalau misalnya gua pas skripsi gua kembali balik lagi ke Indonesia kerja di Pertamina daripada gua ngerjainnya di New York gitu loh. Jadi apalagi ada time difference dan lain-lainnya, jadi jauh lebih gampang untuk kembali balik lagi ke Indonesia lah. Makanya waktu itu gue benar-benar fokus betul mengerjain skripsi on LNG, liquefied natural gas gitu. Dan memang kalau kedepannya ya pasti gue fokusnya energi gitu. Dan baik itu mau bahan bakar fosil ataupun energi baru terbarukan. Nah mungkin tadi kan S2 nih ya. Dan S2 ini di Indonesia ada yang namanya LPDP gitu ya. Betul. Mungkin kan lu sendiri nih, Hangga ini kan sekjen dari Mata Garuda ya. Nah boleh nggak ceritain nih ke teman-teman sekalian kayak LPDP, dan apakah lu waktu itu pas S2 LPDP, dan mungkin prosesnya seperti apa, dan juga sekarang seperti apa nih state-nya LPDP? Iya. Jadi mungkin teman-teman ya yang belum tahu, LPDP adalah singkatan dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Ini adalah lembaga yang mengelola dana pendidikan dari APBN. Setiap tahun 20% dari APBN itu dialokasikan untuk pendidikan. Nah, sebagian dari situ itu diberikan kepada LPDP untuk dikelola. Jadi LPDP itu tidak hanya beasiswa. Bahkan LPDP itu juga digunakan untuk rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana. Itu bagian dari dana yang dikelola LPDP untuk dialokasikan kepada fasilitas-fasilitas yang mungkin rusak itu akibat dari bencana. Itu salah satunya seperti itu. Dan juga mereka mendanai riset-riset. Jadi tidak harus selalu program master gitu. Bahkan LPDP itu tidak hanya menyediakan program beasiswa untuk S2. Jadi ada S2 dan juga S3. Dua-duanya. Tetapi memang persyaratan minimum ya untuk bisa mendapatkan beasiswa LPDP itu kita harus lulusan D4 atau tidak S1 minimal. Dan itu pun juga harus dari perguruan tinggi yang terakreditasi oleh BAN PT. BAN PT itu apa? Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Ini untuk perguruan tinggi di dalam negeri. Tapi kalau kita berbicara mengenai perguruan tinggi di luar negeri, itu harus terakreditasi dari KBRI, Kedutaan Besar Republik Indonesia yang ada di negara tujuan tersebut. Gitu. Dan juga tentunya itu juga harus di-approve oleh Kemenristek-Dikti. Jadi Kementerian Riset gitu. Lah makanya kalau kita lihat ya, LPDP itu memang mereka itu fokus ya bagaimana kita bisa menjamin keberlangsungan generasi muda di Indonesia. Lah, kalau kita melihat nih, Indonesia itu mengalami namanya bonus demografi, di mana mayoritas penduduk kita tuh rata-rata anak-anak muda. Ya, kita mengalami bonus demografi dari tahun 2020 tahun ini dan akan mencapai puncaknya pada tahun 2035. Gitu, di mana mayoritas tuh memang berusia 18 sampai dengan 64 tahun. Gitu. Lah, dikarenakan generasi muda merupakan generasi masa depan bangsa, dan masa depan bangsa itu ditentukan oleh anak-anak muda. Nasib negara Republik Indonesia itu tergantung dengan orang-orang seumuran kita, baik itu mau generasi milenial, bahkan generasi di bawah milenial, generasi Z dan juga generasi Alpha gitu. Jadi bagaimana kita bisa meningkatkan SDM kita lah. SDM kan ya singkatan dari sumber daya manusia. Sumber daya manusia itu semua juga tergantung dengan pendidikan. Nah, apabila kita ingin mengembangkan negara kita, ya, kita ingin meningkatkan perekonomian kita dan juga kita ingin mencapai visi Indonesia Emas pada tahun 2045, tentunya ini semua tergantung dengan SDM kita. Baik itu mau yang di pemerintahan, di eksekutif, legislatif, yudikatif, mau di perusahaan asing ataupun perusahaan nasional, mau di BUMN, BUMD, mau di instansi, asosiasi, organisasi, di perguruan tinggi atau dimanapun itu, semuanya tergantung dengan SDM kita. Lah, makanya LPDP itu menyediakan ya, kesempatan ya bagi para masyarakat yang ingin menempuh pendidikan S2 ataupun S3, baik itu di dalam negeri ataupun di luar negeri gitu.
Jadi mereka fokusnya di S2 dan juga S3 ya kalau untuk ke beasiswa pendidikan lah. Kalau kita berbicara mengenai LPDP, ada 16 jenis beasiswa LPDP, tidak hanya satu. Tetapi yang menjadi beasiswa tujuan banyak orang itu namanya beasiswa reguler. Nah, namanya beasiswa reguler kan. Jadi reguler itu dalam arti kata ya semua orang bisa apply. Untuk yang penting kita lulusan D4 atau S1 dari perguruan tinggi yang terakreditasi, kita warga negara Indonesia, kita juga bisa meet semua minimum requirement, lah kita bisa apply untuk beasiswa reguler. Makanya persaingan untuk bisa mendapatkan beasiswa reguler itu jauh lebih ketat dibandingkan yang lain gitu. Lah, untuk beasiswa reguler itu persyaratannya untuk S2 itu minimal IPK kita, indeks prestasi kumulatif kita, atau dalam bahasa Inggris grade point average GPA itu 3 dari skala 4 gitu. Tapi kalau untuk S3 itu 3,25 dari skala 4. Sedangkan batas usia untuk program S2 ya itu 35 tahun. Sedangkan untuk master itu 40 tahun. Lah berarti apa? Ini kan menargetkan generasi milenial gitu. Baik untuk program S2 ataupun S3. Rata-rata itu memang menjadi persyaratan umum dari beasiswa LPDP. Tetapi ada juga beasiswa pendidik untuk para guru-guru di mana memang batas usianya itu melebihi 35-40 tahun. Kalau untuk program S2 itu maksimal 40 tahun. Sedangkan kalau untuk S3 maksimal 47 tahun. Tapi memang ya rata-rata kalau kita berbicara mengenai LPDP yaitu mereka fokusnya untuk anak-anak muda. Nah, dan tentunya persyaratan-persyaratannya untuk bisa mendapatkan beasiswa LPDP yang pertama itu online application. Gitu. Jadi online application itu kita mensubmit biodata kita juga mensubmit curriculum vitae kita, surat rekomendasi, kita menulis essay dan juga diploma, transkrip itu semua disubmit ya di dalam online application. Dan ini tidak bisa di underestimate karena banyak orang berpikir kalau gue lupa submit ini palingan nanti diminta nanti gue submit ya. Lah tetapi kalau misalnya kita lupa untuk submit 1-2 berkas, kita bakal ditolak gitu. Karena semuanya itu harus disubmit. Makanya kita harus benar-benar teliti betul kalau kita tuh bisa memenuhi semua persyaratan online application. Nah, setelah kalau kita sudah lolos ya dari online application, baru kita nanti diundang untuk mengambil tes seleksi berbasis komputer. So computer based assessment is the next step ya. Plus essay writing dan juga soft competency skills lah. Makanya apabila kita udah lolos the computer based application test gitu, baru kita diundang untuk diwawancara LPDP. After gitu. Setelah itu, setelah itu baru kita diwawancara LPDP oleh tim dari LPDP gitu lah. Apabila kita lolos, baru kita nanti ada pengumuman apakah kita keterima atau tidak. Kalau kita keterima, kita harus mengikuti program, namanya program persiapan keberangkatan PK, di mana itu training program selama 1 minggu untuk meningkatkan jiwa nasionalisme kita, kecintaan kita terhadap Indonesia. Kita semua dimasukin di satu batch, dan dari pengalaman gue kan gue dapat beasiswa LPDP itu tahun 2015 itu. Nah 2015 gue itu nginep di salah satu villa yang ada di Depok selama 1 minggu. Gue tuh setiap hari tuh cuma tidur selama 1 jam, 2 jam, maksimal 3 jam. Jadi kita tuh beraktivitas dari pagi sampai pagi gitu. Jadi bahkan waktu untuk istirahat itu hampir tidak ada gitu, hampir nol. Nah, tetapi apabila kita udah lolos persiapan keberangkatan, baru kita bisa melanjutkan program kita, baik itu di dalam negeri ataupun di luar negeri, baik untuk S2 ataupun S3. Nah, setelah itu tentunya ada namanya evaluasi on study. Jadi tentunya kita juga harus lapor ke LPDP, komunikasi dengan mereka mengenai mata kuliah yang kita akan ambil semester ini dan juga semester depan, dan apakah kita on track untuk bisa lulus on time atau tidak gitu. Karena kalau kita berbicara mengenai LPDP ada batas waktunya juga. Program S2 itu batas waktu 3 tahun, sedangkan program S3 itu batas waktunya itu 4 tahun. Apabila kita melebihi, lah kita bisa konsultasi dengan LPDP apakah tetap saja bisa disediakan beasiswa. Tapi kalau tidak ya kita harus nyari beasiswa sendiri gitu. Jadi ada evaluasi on study. Lah setelah kita lulus ada namanya talent pooling dan alumni management gitu. Jadi mengelola para alumni gitu. Jadi makanya yang awal-awalnya kita tuh memiliki karakteristik yang kuat ya sebagai applicant, itu kita ingin diasah skills kita untuk bisa menjadi pemimpin yang kuat. Nah itulah menjadi proses bisnis dari LPDP. Oke. Mungkin sebelum kita lanjut, kita take a quick break dulu ya. Untuk ini. Hai guys, kembali lagi ke segmen yang kedua. Di segmen yang ini kita akan lebih fokus kepada proses dan benefit dari LPDP itu sendiri. Jadi tadi kan kita udah ngobrol tentang prosesnya kan, kayak bagaimana kita bisa mendapatkan
LPDP Iya. ini dan proses-prosesnya sampai kita mendapatkan LPDP itu sendiri. Mungkin apa sih sebenarnya yang LPDP itu cari dari seseorang kandidat, dan mungkin apakah ada kayak spesifik traits gitu yang mereka mau dari orang-orang yang mendapatkan LPDP ini sendiri? Iya. Ya, pertama-tama memang yang menjadi target fokus dari LPDP itu yang pertama warga negara Indonesia. Jadi dan juga mereka rata-rata ya udah lulusan D4 atau tidak S1 dari perguruan tinggi yang sudah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk perguruan tinggi dalam negeri, atau dari Kedutaan Besar Republik Indonesia dan juga dari Kementerian Riset dan juga Pendidikan Tinggi kalau untuk perguruan tinggi di luar negeri gitu. Nah, jadi mereka menargetkan memang para WNI dan juga para milenial yang umurnya di bawah 40 tahun untuk S3 dan juga 40 tahun untuk ke bawah dan juga 35 tahun untuk ke bawah untuk program S2. Nah, rata-rata yang mereka lihat itu tentunya yang pertama kita tuh harus ambisius gitu. Jadi kita memiliki target dan juga visi misi kedepannya untuk mengabdi dan berkontribusi kepada bangsa dan masyarakat. Itu karena apapun juga LPDP itu mengalokasikan sebagian dari dana pendidikan supaya kita bisa melanjutkan studi S2 ataupun S3 baik di dalam negeri ataupun di luar negeri. Nah, tentunya mereka tuh ingin mengalokasikan dana ini kepada para calon penerima beasiswa LPDP yang memang bisa berkontribusi kepada bangsa dan masyarakat. Nah, makanya apa yang mereka lihat itu tentunya dari segi pendidikan kita dulu, ya kan? Lah setelah itu, di luar dari itu mereka ingin lihat pengalaman, baik itu pengalaman kerja, pengalaman berorganisasi, atau pengalaman sebagai pengusaha. Mereka ingin melihat ibaratnya latar belakang kita. Lah setelah itu, makanya ada proses namanya proses wawancara. Di mana mereka mewawancari kita, mereka akan bertanya, jadi sebenarnya kedepannya kita mau kemana? Kenapa kok kita ingin mendapatkan beasiswa LPDP? Lah kenapa kok kita tidak ingin mendapatkan beasiswa Chevening atau Fulbright atau beasiswa lainnya? Dan apabila kita memang berasal dari keluarga yang berada, mereka juga bisa bertanya, lah kenapa kok tidak ingin dapat beasiswa ya dari keluarga? Kok harus dari LPDP? Itu alasannya apa? Jadi LPDP itu beasiswa yang inklusif ya. Jadi LPDP itu tidak melihat suku, ras, etnis, bahkan dari status sosial nggak dilihat. Jadi kalaupun kita ibaratnya punya duit sendiri untuk bisa membiayai pendidikan kita, bukan berarti LPDP itu tidak akan memberikan kita beasiswa. Ada juga teman-teman saya yang kalau mereka mau membayar pendidikannya sendiri ataupun dari orang tuanya, mereka sangat bisa gitu. Tetapi tentunya LPDP itu mereka memberikan beasiswa untuk semua orang dari semua kalangan. Jadi tidak ada discriminative practices di LPDP gitu. Lah, tetapi apapun juga ujung-ujungnya ya mereka tuh ingin para calon penerima beasiswa LPDP itu untuk memiliki visi misi jelas dan juga keinginan untuk mengabdi dan berkontribusi. Karena itu menjadi persyaratan untuk dari LPDP. Banyak orang bertanya, jadi persyaratannya apa sih? Nah, di dalam LPDP kita itu tidak terikat ya untuk misalnya kerja di sebuah perusahaan atau di sebuah kementerian, instansi, atau di BUMN, BUMD, perusahaan asing, perusahaan dalam negeri. Kita itu ibaratnya bebas. Kita mau bekerja di mana saja. Tetapi yang menjadi persyaratan khusus dari LPDP, apabila kita sudah lulus S2 ataupun S3, kita harus kembali balik lagi ke Indonesia untuk mengabdi. Baik itu kita mau jadi pengusaha, kita mau jadi konsultan sebagai profesional, kita ingin menjadi dosen, rektor, apapun itu, yang penting kita kembali balik lagi ke Indonesia, kita menetap di sini dan berkontribusi. Itu adalah persyaratan dari LPDP. Makanya banyak yang ingin dapat beasiswa LPDP ya ketimbang beasiswa lainnya. Kalau kita misalnya dapat beasiswa dari kantor, kan ada banyak juga kan perusahaan-perusahaan yang memberikan terikat beasiswa. gitu ya. Mereka terikat. Jadi mereka tuh ibaratnya harus kerja selama misalnya sebagai contoh N+2. Jadi kalau misalnya program S2-nya 2 tahun, ya mereka harus kembali balik lagi bekerja di perusahaan itu minimal selama 4 tahun. Kan N+2 kan, jadi 2+2, which is 4 tahun. Di LPDP sama sekali tidak ada ikatan seperti itu. Jadi kita semua diberikan kebebasan dan fleksibilitas yang tidak diberikan oleh beasiswa lainnya gitu. Makanya banyak orang yang ingin sekali dapat beasiswa LPDP lah. Memang kalau kita berbicara mengenai beasiswa LPDP, banyak orang bertanya, apakah semua jurusan
itu bisa diberikan beasiswa LPDP. Nah, LPDP setiap tahun itu mengeluarkan ranking universitas perguruan tinggi. Apabila kita keterima di program S2 ataupun S3 dan perguruan tinggi itu masuk di dalam list ranking LPDP, kemungkinan kita bisa dapat beasiswa LPDP. Kenapa saya bilang kemungkinan? Karena tidak semua program itu diterima oleh LPDP. Misalnya di New York University, ya persyaratannya tahun 2019 itu kalau misalnya kita keterima di NYU, itu kita harus keterima di program yang berkaitan dengan accounting, psychology atau accounting, psychology atau law. Those are the 3 programs. Kalau kita keterima di jurusan di luar dari 3 jurusan itu, termasuk Stern Business School MBA, kita tidak dapat beasiswa LPDP. Karena jurusannya tidak masuk di dalam ranking LPDP. Tetapi ada juga beberapa perguruan tinggi di mana mereka menerima semua jurusan. Oh, ada juga. Misalnya Harvard University, Stanford University, itu kalau kita keterima di jurusan apa aja untuk S2 atau S3, LPDP akan memberikan kita beasiswa. Jadi kalau kita mau dapat beasiswa LPDP, itu perguruan tinggi kita harus masuk dalam ranking LPDP dan jurusan kita juga harus masuk di dalam ranking LPDP. Dua-duanya harus. Kalau misalnya satu masuk, satunya enggak, kita tidak bisa dapat beasiswa LPDP. Apalagi kalau dua-duanya nggak masuk, ya kita tentunya tidak akan bisa mendapatkan beasiswa LPDP. Jadi memang ada beberapa jurusan-jurusan ya, program-program perguruan tinggi yang memang menjadi fokusnya dari LPDP gitu. Jadi memang makanya kalau kita lihat ada 25.000 orang tersebar di 36 negara di seluruh dunia gitu. Dan mereka memang melanjutkan studi S2, S3 atau menjadi alumni dari banyak sekali negara. Bahkan ya kita bisa berbicara di mana aja, di Eropa, di Amerika, Australia, bahkan di Asia Tenggara, di Asia, di mana-mana gitu. Nah, mungkin sebuah dilema kali ya. Adalah beberapa orang yang gue punya temen juga ngobrol ataupun gue sendiri gitu. Ketika ngeliat beasiswa LPDP, kan tadi lu bilang bahwa ada kewajiban untuk kembali gitu. Betul. Nah, sebagai profesional kan juga atau sebagai punya impian gitu ya untuk habis S2 kerja dulu nih, misalkan di US atau misalkan di mana di Europe. Nah, itu kan beasiswa tadi lu bilang harus kembali gitu ke Indonesia. Apakah itu ada persyaratan lain? Misalkan bisa 2 tahun dulu di sana terus kembali, atau itu strict harus kembali? Dan tanggapan lu gimana nih dengan dilema ini? Kayak orang yang mau kerja di luar negeri dulu gitu. Iya. Jadi gini, persyaratannya apabila kita sudah lulus mendapatkan gelar S2 ataupun S3, kita langsung balik ke Indonesia. Langsung balik. Jadi kita tidak ada waktu mau kerja setahun, 2 tahun, 3 tahun di luar negeri, habis itu balik ke Indonesia. Kalau kita melakukan itu berarti kita tidak memenuhi persyaratan dari LPDP. Nah, tentunya dengan semua persyaratan pasti ada pro dan kontranya, ya kan? Lah, dengan persyaratan ini, pro-nya ya kita langsung balik ke Indonesia, kita langsung beradaptasi lagi nih, dan kita tentunya langsung berkontribusi secara langsung di Indonesia. Itu pro-nya. Tapi memang yang bisa menjadi kontra itu para penerima beasiswa LPDP yang mungkin mereka dapat kesempatan untuk bisa magang atau bekerja di luar negeri, tetapi mereka harus meninggalkan itu demi memenuhi persyaratan di dalam kontrak mereka, yaitu untuk kembali balik lagi ke Indonesia. Lah makanya, dan tentunya pro-nya apabila kita diperbolehkan untuk tinggal di luar negeri, ya kita dapat pengalaman kerja di luar negeri gitu. Tetapi memang yang menjadi kontra itu apabila kita tinggal di luar negeri, baik itu kita mau magang, kita bekerja, lah tentunya kan kalau kita merasa nyaman, lah kemungkinan besar kita ingin postpone our stay gitu. Jadi ada kontranya juga gitu. Jadi tetapi memang yang menjadi kesepakatan ya di LPDP kan tentunya kan kemarin kan saya juga sering itu rapat dengan direktur utama LPDP. Ya kan, jadi memang yang menjadi persyaratan oleh LPDP tahun ini ya, dan juga untuk kedepannya itu ya setiap penerima beasiswa LPDP apabila sudah menjadi alumni itu harus balik lagi ke Indonesia gitu. Dan ke Indonesia itu ya dibebaskan mau bekerja di mana saja, bahkan kalau kita mau menjadi pengusaha atau ingin mendirikan bisnis sendiri, bahkan seperti yang kalian lakukan dengan Philomath.id dan lain-lainnya, itu juga ya tidak dilarang oleh LPDP. Yang penting apa yang kita lakukan itu sesuai dengan undang-undang. Jadi kita tidak boleh menyebarkan misalnya hoax. Kita juga membahas topik-topik yang bersangkutan dengan SARA dan lain-lainnya. Itu ya kita dibebaskan, kita mau kemana saja. Gitu. Kalau mungkin beberapa listener kita juga ada pertanyaan, sebenarnya apa aja sih yang masuk dalam beasiswa ini? Kan mungkin apakah uang jajan juga termasuk, apakah uang buku juga termasuk? Iya, jadi banyak gitu. Lah, ini juga menjadi salah satu keunggulan dari LPDP.
gitu. Ini kayaknya perlu diketahui ya. Kenapa kok saya mengeluarkan HP? Karena ada banyak sekali layanan pembiayaan. Lah tentunya kan saya nggak bisa hafal gitu. Saya nggak kasih tahu. Jadi gini. Jadi LPDP itu mereka menyediakan layanan pembiayaan untuk dana pendidikan. Ya kan, tentunya dana pendidikan. Biaya pendukung, dana tambahan khusus untuk BPDS dan juga biaya pendukung lainnya. Ya, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, LPDP adalah beasiswa yang inklusif. Bahkan ini ada juga layanan pembiayaan untuk penerima beasiswa disabilitas. Jadi kalau untuk dana pendidikan ada dana pendaftaran, SPP, tunjangan buku, bantuan penelitian, tesis disertasi, bantuan seminar internasional dan juga publikasi jurnal internasional. Itu yang masuk di dalam dana pendidikan. Lah, biaya pendukung lainnya itu secara tidak langsung, dalam arti kata kan ada banyak sekali cost yang tidak secara langsung related ke program kita kan. Seperti apa? Dana transportasi, aplikasi visa, residence permit, asuransi kesehatan, hidup bulanan, kedatangan, tunjangan keluarga khusus untuk doktoral dan juga dokter spesialis dan juga keadaan darurat. Itu adalah dana-dana yang memang disediakan oleh LPDP sebagai biaya pendukung. Karena walaupun kayak misalnya transportasi, aplikasi visa kan tidak secara langsung directly related to our major kan. Cuman ini kan biaya-biaya yang harus kita keluarkan untuk bisa tinggal di luar negeri dan lain-lainnya. Seperti hidup bulanan dan juga dana transportasi dan lain-lainnya. Nah, dana tambahan itu ada juga dana pelatihan kursus wajib, ujian keterampilan, penyelenggaraan di rumah sakit pendidikan, uji kompetensi, transportasi selama pelatihan kursus wajib dan juga transportasi selama uji kompetensi. Sedangkan biaya pendukung untuk penerima beasiswa disabilitas itu ada dana aplikasi visa pendamping, transportasi pendamping, asuransi kesehatan pendamping, tunjangan visa pendamping dan juga biaya pendukung lainnya. Jadi ada banyak sekali dana-dana ya. Nah, juga layanan pembiayaan yang dibiayai oleh LPDP. Nah, apakah semuanya itu strictly related dengan apa yang barusan gue sampaikan? Tidak. Kenapa? Karena kalau misalnya ada juga hal-hal lainnya yang perlu kita di cover oleh LPDP, lah tentunya itu tergantung dengan bagaimana kita berkoordinasi dengan LPDP. Apabila ada cost yang kita perlu bantuan dari LPDP yang tidak masuk di dalam list yang barusan saya sebut, bukan berarti itu tidak akan di-cover oleh LPDP. Jadi tergantung dengan kesepakatan dengan LPDP. Apabila kita udah bisa mencapai kesepakatan dengan mereka dengan baik, ya tentunya mereka juga akan membiayai biaya itu gitu. Jadi semua yang masuk di dalam list yang barusan gue sebut itu masuk sebagai layanan pembiayaan. Tetapi bahkan di luar dari itu juga bisa menjadi salah satu layanan yang dibiayai oleh LPDP. Gitu. Jadi ada banyak gitu. Jadi memang ini kalau kita berbicara LPDP adalah beasiswa yang sangat generous. Ya dibandingin beasiswa lain karena semua di cover, bahkan hidup bulan itu cover. Makanya kalau kita lihat para penerima beasiswa LPDP, kalau misalnya mereka menerima, kayak misalnya kemarin waktu saya di New York, saya menerima $2,000 per bulan, setiap bulan $2,000. Kalau misalnya saya cuma pakai $1,500 misalnya, ya I save $500 every month. Gitu. Makanya kan kalau kita lihat ada banyak sekali awardee yang mereka habis itu ya mereka travel ke sini, travel ke sana. Karena mereka apa? Karena mereka save the money that they got from LPDP. Gitu. Dan apakah ada masalah dengan itu? Sama sekali tidak. Karena memang beasiswa LPDP itu kayak misalnya untuk hidup bulanan. Setiap kota itu pasti cap-nya beda. Jadi kalau kita di kota besar ya tentunya kita diberikan layanan pembiayaan lebih tinggi dibandingkan kalau kita tinggal di kota kecil yang mungkin dari segi standard of living itu lebih murah daripada apabila kita tinggal di kota besar. Gitu. Makanya kalau misalnya kita tinggal di kota besar, ya, of course layanan pembiayaan ini pasti lebih tinggi gitu. Tetapi kalau kita bisa save the money that we get, ya kita bisa menggunakan duit itu tuh untuk melakukan hal yang lainnya juga. Gitu. Jadi ada banyak sekali benefit yang bisa dilakukan gitu oleh para penerima beasiswa LPDP. I think it's clear ya bahwa LPDP ini very generous. Iya betul. Dan tapi juga saingan juga ketat gitu ya. Iya. Kan all over Indonesia ya daftar gitu kan. Iya. Mungkin dari lu sendiri ada tips nggak? Tips untuk mendaftar dan do's and don'ts lah untuk pendaftar ini. Iya. Yang pertama, apabila kita ingin mendapatkan beasiswa LPDP atau kita mau begini, kita tidak harus berbicara mengenai LPDP. Kita berbicara tentang apapun itu. Fulbright Scholarship, Chevening Scholarship. Kita mau berbicara mengenai bagaimana kita bisa keterima di perusahaan ini, perusahaan itu, mau keterima di McKinsey, di BCG, di Bain, Strategian atau apapun itu. One of the tips and tricks to be able to get in, ya kita ngomong dengan orang yang sudah keterima, kan? Baik itu udah keterima di LPDP,
keterima di McKinsey, di BCG, di Bain, di Strategy N. Nah, karena tentunya kan mereka pasti ada tips and tricks kan, bagaimana mereka bisa masuk. Jadi yang pertama, kalau bisa kita ketemuan sama orang-orang yang memang sudah menerima beasiswa LPDP. Karena kenapa kok gue bilangnya kayak harus ketemu beberapa orang? Karena setiap orang itu pengalamannya berbeda-beda. Just because misalnya gue sekjen Mata Garuda, it doesn't mean kayak my pengalaman is everything. You need to know untuk bisa dapat beasiswa LPDP, gitu loh. Karena setiap orang itu memiliki pengalaman yang unik. Pengalaman pada waktu mereka apply online, pengalaman waktu tes seleksi berbasis komputer, pengalaman waktu diwawancarai. Tentunya pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh pewawancara ke gue sama ke orang-orang lain kan beda, berbeda-beda. Jadi kita tuh harus bisa mendapatkan pandangan perspektif yang berbeda-beda. Jadi my tip and advice first and foremost, kalau kita mau dapat beasiswa LPDP, ya kita ketemu sama beberapa orang, at least minimal ada beberapa referensi yang sudah mendapatkan beasiswa LPDP. Lalu di situlah mereka bisa memberikan kita insights bagaimana bisa mendapatkan beasiswa LPDP. Tetapi kalau dari gua, yang pertama online application, semua berkas harus disubmit. We cannot leave one out, gitu. Karena kalau kita leave one out, high chance kita langsung di reject. Karena kan tentunya mereka setelah online application disaring tuh, difilter. Siapa aja nanti yang bakal lolos, yang habis itu mereka harus ngambil tes seleksi berbasis komputer. Nah, setelah itu, yang kedua setelah tes seleksi berbasis komputer, itu kan juga ada essay writing. Nah, we have to hone in on our writing skills. Gitu. Jadi kita harus latihan dan lain-lainnya. Dan juga pada waktu kita udah lolos tes seleksi berbasis komputer, essay, itu kita masuk di tahap interview. Nah, di tahap interview, my advice itu kita harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sangat sederhana tetapi krusial. Misalnya, kenapa beasiswa LPDP? Kok tidak beasiswa lainnya? Kenapa kok kita ingin misalnya ngambil S2 atau S3 di Amerika Serikat atau di Inggris? Alasannya apa? Kenapa kok di perguruan tinggi tersebut? What is the reason behind it? Why? Kenapa di situ? Dan nanti bagaimana kita mau berkontribusi? Karena kan setiap orang kan memiliki cara untuk berkontribusi yang berbeda-beda. Cara kita untuk bisa mengabdi berkontribusi itu kan tentunya tidak cuma satu cara gitu loh, ada banyak sekali cara. Nah, makanya kalau kita berbicara mengenai ke depannya mau kemana, nah kita harus sudah ada jawaban gitu. Jadi mungkin orang kalau misalnya ditanya hal seperti itu, mereka merasa those are basic questions, atau kalau dalam bahasa Inggris namanya softball questions. Tetapi ini softball questions yang it can determine whether or not you get accepted atau rejected gitu. Jadi you have to have a clear answer walaupun ini kelihatannya gampang gitu. Makanya my advice itu selalu kita harus memahami gitu, what is the reasoning behind us applying, purpose kita tuh apa, dan kedepannya kita mau kemana dengan beasiswa LPDP gitu. Dan memang yang menjadi poin-poin yang juga penting ya, itu ya tentunya kita juga harus latihan gitu, latihan wawancara, diwawancari orang, terus juga latihan essay writing, terus tentunya juga ya kita mau wawancari beberapa orang yang memang sudah bisa dapat beasiswa LPDP gitu. Dan mungkin kita bisa bertanya-tanya ke mereka gitu, kayak tips and tricksnya apa, terus what did they do to be able to get the scholarship gitu-gitu. Karena memang setiap pengalaman itu berbeda-beda. Dan perlu diketahui bahwa persyaratan LPDP itu berubah setiap tahun. Jadi setiap tahun tentunya persaingannya itu lebih ketat. Kenapa lebih ketat? Karena semakin banyaknya orang apply, tentunya lebih banyak orang yang harus di reject gitu, sebelum mereka bisa dapat beasiswa LPDP. Makanya waktu zaman gua 2015 nih, masih belum ada tes seleksi berbasis komputer. Itu masih belum ada itu. Nah, itu yang pertama. Kedua, waktu tahun 2015 kita tuh bisa dapat beasiswa LPDP sebelum kita keterima di perguruan tinggi. Sebelum kita memiliki namanya unconditional letter of acceptance. Lah gua waktu 2015, gua udah keterima di NYU, gua udah keterima di BU, gua udah ada acceptance letter, baru gua apply. Nah, otomatis kan itu increase my chance untuk dapat beasiswa LPDP karena mereka ngelihat, wah ini anak ini udah keterima di 2 perguruan tinggi yang kredibel gitu dan reputable dan masuk di dalam listnya LPDP gitu. Makanya gue bisa dapat beasiswa LPDP itu one of the big factors ya, karena gue udah keterima program S2. 2015 juga ada beberapa orang yang memang mereka masih belum keterima di perguruan tinggi gitu. Bahkan mantan konsultan di BCG teman gue, sekarang dia jadi VP Gojek, itu waktu dia satu batch sama gue waktu LPDP. Dia belum keterima di perguruan tinggi sama sekali waktu itu. Gitu. Jadi tetapi sekarang yang membedakan requirement sekarang dibandingkan sebelumnya, itu sekarang kita harus memiliki letter of acceptance gitu. Makanya kalau gue lihat dari persyaratannya setiap tahun itu berubah-ubah dan memang sekarang semakin ketat sih, persaingannya semakin ketat. Karena of course with an increase in population and the number of people applying, lah tentunya kan LPDP tidak bisa menyediakan beasiswa untuk semua orang kan. Jadi pasti ada beberapa orang yang harus di reject.
dan reject itu harus dengan alasan. Nah makanya ada lebih banyak requirements gitu. Layernya lebih banyak. Layernya lebih banyak gitu. Ini menarik banget sih. I think itu benar-benar kayak kita kalau kita mau S2 itu kita pasti bakal consider LPDP ini ya. Betul. Soalnya ini very generous dan very accessible juga. Betul. Mungkin ada pesan-pesan terakhir untuk kayak teman-teman kita yang masih belum make up their mind untuk kayak apply di LPDP ini. Iya. Jadi gini, untuk teman-teman yang sekarang sedang menonton podcast ya dengan Satya Hangga Yuda Widya Putra mengenai beasiswa LPDP. Yang pertama, sebagai generasi muda kita tuh harus memiliki visi misi yang jelas. Kedepannya kita mau kemana? Kenapa? Karena di dalam kehidupan ini kita ada banyak sekali pilihan. Apabila kita tidak bisa menentukan satu pilihan, lah tentunya kan kita bisa kemana-mana. Jadi kita harus ada satu tujuan nih, kita mau kemana, itu pertama. Kedua, kita harus selalu berpikir positif. Kita harus optimis bahwa kedepannya kita bisa menjadi orang sukses, menjadi orang hebat, dan bisa berkontribusi. Karena apabila kita ingin menjadi orang yang bisa mengabdi, berkontribusi, ya tentunya itu semua mulai dari diri kita sendiri. Gitu. Kalau misalnya kita tidak percaya dengan diri kita sendiri, siapa yang akan percaya dengan kita? Gitu. Teman-teman kita, keluarga kita, orang di sekeliling kita, itu mereka bisa percaya dengan kita. Tetapi apabila kita tidak memiliki kepercayaan diri yang tinggi, lah tentunya apabila kita ingin mencapai visi misi kita ke depannya itu akan sangat sulit gitu. Dan yang ketiga, ya itu apabila kita bisa dapat beasiswa PDP atau kita bisa mencapai aspirasi-aspirasi kita harus selalu rendah hati gitu. Jadi kita tuh harus selalu berpikir, oke, bagaimana gue udah bisa mencapai nih visi misi gue udah ibaratnya dapat posisi-posisi yang strategis, gue udah lulus S2 ataupun S3, gue keterima di perguruan tinggi bagus. Kita harus selalu berpikir bagaimana kita bisa berkontribusi dan bagaimana kita bisa menjadi memberikan banyak sekali manfaat kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Lah, dan yang keempat, nih, ini pesan untuk anak-anak muda, itu don't be afraid to make mistakes. Karena sebagai anak muda kan tentunya ya kita pasti akan make many mistakes along the way. Tetapi yang penting you learn from it and you don't repeat it. Lah, and if you make mistakes, that's the only way you can learn and you can grow. Gitu. Jadi pokoknya stay positive and know that you can do it gitu. Dan kalau misalnya kita mengalami kegagalan ke depannya, ya kita harus selalu bangkit gitu. Karena apapun juga ya masa depan bangsa itu ada di tangannya anak-anak muda. Karena 20 sampai dengan 30 tahun dari sekarang, orang-orang sekarang yang berkuasa, yang menjabat baik mau di eksekutif, legislatif, yudikatif, mau di BUMN, BUMD, mau di perusahaan-perusahaan, mau di asosiasi, organisasi, perguruan tinggi, bahkan kalau kita berbicara mengenai perusahaan keluarga gitu, tentunya kan 20-30 tahun dari sekarang bakal ada proses regenerasi di mana generasi baru itu akan dalam tanda kutip take over gitu. Jadi masa depan ada di tangannya kita. Makanya always stay positive, always stay optimistic, and know that the future is in our hands. Wow, I think that's very strong and very inspiring. Thank you Hangga for coming to our Thank podcast you, today. Thank Of course, yeah. Thank you for having me. Thank you guys for listening. Mungkin kalau kalian ada pertanyaan bisa langsung menghubungi kami atau bisa langsung menghubungi Hangga langsung. Thank you guys. See you on the next episode. See you guys. Take Bye. care.